Makanya salah satu di antara perkara yang cukup menenangkan adalah perkataan Hasan al-Basri. Beliau itu mengatakan, alim tu bi anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'an tu qalbi lahu. Ada seorang ulama yang berkata ketika dia menceritakan narasi dalam hidupnya. Beliau berkata, saya itu tahu bahwasanya rezeki saya itu tidak mungkin diambil orang. Maka aku merasa tenang di dalam mencarinya ketika aku tahu bahwasanya rezekiku tidak akan diambil orang. Jadi aku ngoyo sampai malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Tidak peduli halal dan haram. Kenapa? Aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang. Maka aku merasa tenang. Aku juga tahu bahwasanya amalku tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Makanya aku menyibukkan dengan amalku. Aku tahu tidak ada tempat yang aku bisa sembunyikan ketika melakukan maksiat. Makanya aku malu ketika berbuat maksiat ketika pada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Dan aku tahu bahwasanya kematian itu menungguku. Dan aku mempersiapkan apa bekal yang harus aku persiapkan sebelum bertemu dengan Allah. Ini kan narasi. Ini akan mengasah keimanan kita kepada urusan dunia. Dan bagaimana yang harus kita lewati pada urusan berikutnya. Karena bagi orang yang beriman, ketika mereka memiliki sikap zuhud, orang yang zuhud itu yakin. Mereka itu mencari dunia, tetapi dunianya yang dicari bukan konteksnya ketika hidup, tapi nanti ketika di akhirat. Kebahagiaan yang mereka cari itu mereka fokus pada kebahagiaan babak yang kedua, yaitu kebahagiaan kita di akhirat. Makanya narasi ini ketika kita kaji, kita pelajari pada kehidupan kita, ketika kita ingin memiliki sikap zuhud itu tidak meruti. Sikap zuhud itu nggak bisa laduni, tiba-tiba datang. Tiba-tiba kita memiliki sikap zuhud, nggak bisa. Sikap zuhud itu harus diasah keimanan kita dan keyakinan kita. Mendapatkan referensi ilmu yang benar, mengkaji bagaimana para ulama ketika berinteraksi dengan syariat. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan petunjuk syariat pada urusan dunia. Jangan sampai akhirnya apa? Kita ngaji, ujung-ujungnya ngaji itu selalu membahas tentang bagaimana kita menjadi kaya. Kaya itu bukan tujuan. Kaya itu merupakan bagian yang perlu diikhtiarkan. Betul, bagian yang perlu diikhtiarkan. Tapi tidak aib kalau diri kita tidak menjadi kaya. Dan tidak menjadi dosa kalau diri kita fakir. Kalau memang sudah berusaha. Dan memang irisan kekayaan dan kemiskinan itu merupakan bagian dari sebuah fitrah kehidupan. Kalau kita sering menyampaikan bahwasanya seorang muslim itu harus kaya, seorang muslim harus kaya, saya khawatir kalau kalimat ini terlalu melampaui batas, tidak sesuai dengan takaran, anak khawatir bahwasanya akhirnya orang nanti menganggap dirinya itu tidak baik ketika tidak bisa menjadi kaya. Makanya ketika kita mempelajari kembali ilmu adalah bagaimana ilmu ini mengarahkan kepada kita sikap hati yang benar di dalam menempatkan urusan dunia. Dengan kita mempelajari biografi orang-orang solih. Dengan narasi-narasi yang mereka miliki pada kehidupan ketika mereka berinteraksi dengan dunia. Narasi itu harus dibaca. Narasi itu diterjemahkan. Narasi itu diselami. Supaya betul-betul kita paham bagaimana berinteraksinya kita dalam urusan dunia. Sekarang tidak menutup banyak perkara yang kita sering jumpai adalah banyak sekali hal-hal yang dikaji, dipelajari. Sekali lagi ya, ujung-ujungnya itu adalah masalah finansial. Bukan itu tidak boleh. Boleh. Tetapi sekali lagi kekayaan itu tidak menjadi tujuan pada kehidupan. Menjadi kaya itu tidak menjadi tujuan. Karena sesungguhnya sesuatu yang kaya itu berarti sesuatu yang manis. Dan apabila sudah berlebihan manis itu kalau sebagaimana gula yang terlalu banyak masuk dalam tubuh kita. Kadang-kadang semacam itu. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika kita pengen zuhud, dibangun terus narasinya. Narasi keimanan yang dimiliki sama orang-orang soleh kita terdahulu. Orang-orang soleh dulu tuh gimana sih narasi mereka? Kok mereka itu memiliki narasi-narasi indah pada kehidupan mereka? Itu yang kita ambil. Bukan narasi yang diambil sama orang hari ini. Karena narasi yang diambil dari orang hari ini mereka belum tentu selamat dan belum tentu benar. Narasi yang harus kita miliki dan narasi yang harus kita bangun adalah narasinya orang solih terdahulu.
Dan artinya orang soleh itu tidak pernah mengatakan bahwasanya kita wajib kaya. Nggak ada. Untuk bisa menjadi kaya supaya bisa membantu, boleh. Tapi apakah setiap orang nanti akan ditakdirkan oleh kaya untuk bisa membantu orang? Belum tentu. Yang kita perlukan adalah apa sih yang kita harus pandang dalam urusan dunia itu. Salah satunya ini yang tadi kita sampaikan dari perkataan Hasan al-Basri. Saya tahu dunia itu tidak akan diambil orang. Makanya makanya saya tenang pada kehidupan saya. Sebagaimana kita menjumpai ada perkataan yang kemarin kita bahas itu. Ada perkataan dari seorang ulama yang mengatakan bagaimana saya takut menjadi miskin gitu. Bagaimana saya takut menjadi miskin kalau saya merupakan hamba dari Zat yang maha kaya. Ya. Maka ini kita pelajari. Jadi bagaimana para ulama terdahulu di dalam membangun konsep hati mereka berinteraksi pada dunia itu harus kita miliki. Sikap itu harus kita baca, harus kita selami, harus kita mengerti dengan benar. Supaya narasi-narasi itu mampu kita ambil menjadi narasi kehidupan kita. Supaya kita akhirnya bisa memiliki sikap hati untuk zuhud pada urusan dunia.